Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam video lanjutan kajian tafsir Al-Azhar karangan Profesor Buya Hamka. Dan kita saat ini masih berada di pelataran Masjid Sulaimaniyah, Istanbul, Turki. Insyaallah kali ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini adalah surah ke-83, terdiri dari 36 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah Al-Mutaffifin ini berarti orang-orang yang curang. Jika pada video sebelumnya dalam surah-surah di dalam juz 30 yang telah kita bahas, lebih banyak menitik beratkan pembahasannya tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat serta apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, maka dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah mengangkat pembahasan mengenai perilaku orang-orang yang curang, sehingga menjadi pengingat bagi kita bagaimana bersikap di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul likullil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia mendapatkan timbangan dari orang lain maka dia ingin agar timbangan itu penuh dan sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi jika dia yang memberikan timbangan kepada orang lain maka dia mengurangi timbangan tersebut. Sikap curang inilah yang Allah Subhanahu wa taala angkat di dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat pertama sampai ayat ke-6. Bahkan Allah menegaskan bahwa apakah orang-orang yang curang ini merasa bahwa kehidupannya akan selama-lamanya, kehidupannya akan abadi, sehingga dia melakukan kecurangan itu karena merasa akan hidup selamanya. Namun sesungguhnya apa yang mereka lakukan untuk memperbanyak harta, untuk menambah kekayaan, itu hanya akan menjadi jalan kebinasaan bagi mereka, karena pada akhirnya mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah ia lakukan. Dan firman Allah di dalam surah Al-Mutaffifin yang diawali dengan kata wailun, yang artinya celaka, adalah peringatan yang sangat besar. Dan oleh karena itu, di dalam muamalah atau interaksi ekonomi, Islam pun turut mengatur. Maka jika belajar dari surah Al-Mutaffifin ini, kita mengetahui bahwa Islam tidak hanya bicara soal urusan ibadah mahdhiyah, misalkan sholat. Kemudian pada ayat ke-7 sampai ke-17 Allah menegaskan bahwa sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang fujar, yang durhaka itu ada pada Sijin. Wa ma adraka ma Sijin, dan apakah Sijin itu? Kitabum marqum, bahwa As-Sijin itu adalah kitab yang telah tertulis. Jika pada pembahasan surah sebelumnya, yaitu pada surah At-Takwir, Allah telah menjelaskan golongan manusia hanya ada dua, yaitu Al-Abrar dan Al-Fujar. Sekarang Allah di dalam surah Al-Mutaffifin kembali memberikan penjelasan, penyampaian firman-Nya kepada kita mengenai kitab yang akan diterima oleh orang-orang fujar itu. Inna kitabal fujari lafi Sijin, bahwa kitab fujar, orang-orang fujar itu tercatat di Sijin. Sehingga ketika kita mendengarkan firman ini, maka menjadi pengingat bahwa tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Dan ini menambah pengetahuan bagi kita bahwa catatan amal orang-orang fujar itu berada pada tempat bernama As-Sijin. Kemudian pada lanjutan ayat mengenai kitab orang-orang fujar ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa siapa sebenarnya orang-orang fujar itu? Mereka itu adalah, dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan asatirul awwalin. Apa itu asatirul awwalin? Itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat firman-firman Allah itu hanya sekedar dongeng. Kemudian sesungguhnya
apa yang mereka katakan sebagai dongeng itulah kebenaran yang hakiki. Dan ini adalah peringatan bagi kita bahwa ketika ada orang yang menganggap bahwa firman-firman Allah, ayat-ayat Allah itu hanyalah cerita dan dongeng belaka, maka itu adalah tanda-tanda kebinasaan dan ciri-cirinya sebagai golongan al-fujjar. Selanjutnya dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman bahwa sesungguhnya kitab orang-orang yang termasuk dalam golongan al-abrar berada dalam illiyin. Apakah illiyin itu? Adalah kitabul marqum, kitab yang sudah dicatat. Maka dari surah Al-Mutaffifin ini kita memahami dua hal, bahwa orang-orang fujar memiliki kitab mereka pada tempat bernama sijin, dan golongan abrar atau orang-orang yang taat memiliki kitab pada satu tempat bernama illiyin. Dan orang abrar ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam golongan tersebut adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan sebagai al-muqarrabun dalam Al-Qur'an, orang-orang yang dekat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang adanya balasan dengan adanya dua kitab ini. Adanya dua kitab bagi orang-orang fujar dan orang-orang abrar adalah motivasi bagi kita untuk mengisi kitab kita dengan catatan amal yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah hadis yang juga dituliskan oleh Profesor Buya Hamka di dalam tafsir ini, bahwa ketika seorang mukmin berdosa maka akan ada titik hitam di dalam hatinya, dan ketika dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka titik hitam itu akan dihapuskan. Tetapi jika ia menambah terus dosa-dosanya maka titik hitam itu akan semakin banyak dan kelak akan menutupi hatinya. Dan di dalam Al-Qur'an titik hitam yang menutupi hati itu disebut sebagai rana, kalla barrana ala qulubihim. Ini adalah dosa-dosa yang menumpuk, yang kita tidak memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan itu, sehingga hati yang seharusnya ada petunjuk Allah di dalam hati tersebut tidak bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tersebab oleh tertutupnya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita semua membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang telah kita lakukan. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa bagian dari surah Al-Mutaffifin ini, dan di penggalan terakhir dari surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya di dunia ini orang-orang kafir senantiasa mengolok-ngolok dan menertawakan orang-orang beriman, dan apa yang mereka lakukan untuk mengejek, mengolok-ngolok, menjatuhkan orang-orang beriman, kelak di hari kemudian semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat akan ada orang-orang yang selalu menertawakan agama ini, akan ada orang-orang yang selalu menertawakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan mereka menganggap apa yang dilakukan itu hanyalah berasal dari dongeng-dongeng belaka, asatirul awalin. Tetapi sesungguhnya kelak nanti di akhirat mereka akan mengetahui bahwa itu bukan sekedar dongeng, tapi itu adalah kebenaran yang nyata dan mereka akan mendapatkan balasannya. Dan di akhir surah Al-Mutaffifin ini Allah menutup dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Falyawmal ladzina amanu. Pada hari ini orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, minal kuffari yadhakun, terhadap orang-orang kafir mereka menertawakan. Maka pasti akan terjadi hukum karma bagi mereka. Ketika di dunia orang-orang kafir menertawakan orang-orang beriman, Allah menegaskan bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang berimanlah yang akan tertawa terhadap apa yang dialami oleh orang-orang yang kafir. Dan ini adalah bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu pasti akan berbalas.
Dan ketika kita merasa sesuatu tidak adil bagi kita di dunia ini, maka kelak akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Dan ketika ada yang memandang enteng agama ini, yang menjatuhkan agama ini, maka yakin dan percaya bahwa kelak mereka akan menyesali hal itu dan akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini sedikit apa yang dapat kami sampaikan dari apa yang dituliskan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan ketemu dalam pembahasan tafsir berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.